Kita awali informasi pagi ini pemirsa, 4 unit kapal nelayan yang bersandar di Dermaga 3, Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah, ludes terbakar pada Kamis malam. Belasan armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang cepat membesar akibat adanya bahan bakar dan kencangnya tiupan angin. Kebakaran terjadi di Dermaga 3 Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah, Kamis malam. Sebanyak 4 unit kapal nelayan yang sedang bersandar ludes terbakar. Diduga kebakaran ini berawal dari salah satu kapal. Banyaknya bahan bakar di dalam kapal membuat api cepat membesar. Selain itu, tiupan angin kencang membuat api cepat merembet hingga membakar 3 unit kapal lainnya. Beruntung kebakaran ini tidak merembet ke puluhan kapal lainnya yang sedang sandar. Mendapatkan informasi ada api di dermaga 3, namun saat itu api segera merembet dan membesar karena ada posisi angin yang lumayan besar. Nah, tim gabungan segera merapat ke dermaga 3 untuk melokalisir kapal yang terkena kebakaran, langsung ditarik dan mengamankan kapal-kapal lain yang kebetulan di kawasan ini juga banyak kapal-kapal kecil. Sebanyak 15 armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Hingga Kamis malam, 3 kapal berhasil dipadamkan, sedang 1 kapal lainnya masih terbakar. Untuk kapal yang 4 terbakar sudah kita lokalisir jauh dari kapal-kapal lainnya. Jadi kita pastikan tidak merembet ke kapal lain hingga saat ini. Tapi 1 masih dalam proses pemadaman hingga sekarang. Karena masih ada periode dan titik. Ratusan aparat kepolisian dan TNI dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, namun diduga kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Diduga sedang berhalusinasi, seorang pria nekat terjun dari kapal di dekat Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Hingga kini, tim gabungan Basarnas dan anggota Satpol Air Polres Lampung Selatan masih mencari pria tersebut. CCTV kapal KMP Reina merekam detik-detik seorang pria yang nekat melompat dari dek kapal di sekitar perairan Pulau Rimau dekat Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Menurut keterangan salah seorang penumpang, sebelumnya korban terlihat berkeliling di sekitaran dek kapal dan diduga dalam keadaan tak sadar akibat mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Untuk informasi sendiri, untuk penumpang ini membawa surat dari Dinsos Serang dan dia naik kapal. Untuk informasi di surat itu atas nama Dede Saputra asal Serang. Untuk detailnya masih kita cari untuk. Saat ini pihak Basarnas Lampung masih melakukan pencarian terhadap korban dengan cara menyisir perairan Selat Sunda hingga 3 hari ke depan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan buruh pabrik tas di Majalengka, Jawa Barat kesurupan massal. Guna mengantisipasi hal tidak diinginkan, perusahaan memulangkan para karyawan. Ratusan buruh histeris usai mengalami kesurupan massal di sebuah pabrik tas di Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat. Para karyawan lainnya pun berusaha menenangkan korban kesurupan. Kebanyakan korban kesurupan ini dialami oleh karyawan wanita. Video kesurupan massal ini pun viral. Awalnya kesurupan massal terjadi saat ada kepulan asap. Lalu salah satu buruh kesurupan dan membuat buruh wanita ikut kesurupan hingga ratusan orang. Perusahaan tas ekspor yang baru beroperasi sejak 8 bulan ini diketahui sudah 2 kali para buruhnya mengalami kesurupan massal. Ada ini katanya ada asap di bagian tengah gedung. Terus langsung ada yang teriak. Ada yang kesurupan 1, langsung dipisahin, pisah ke pinggir. Terus pas ke pinggirin tuh langsung ada yang ini lagi. Kesurupan lagi? Iya, 3 terus orang. bertambah? Terus bertambah langsung dari belakang sampai depan. Guna mengantisipasi hal yang tidak diharapkan, pihak perusahaan memulangkan semua buruh ke rumah masing-masing. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan.
Selebgram Chandrika Cika ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus narkoba jenis ganja oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Cika ditangkap bersama 5 orang temannya di salah satu hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Penangkapan selebgram Chandrika Cika ini berawal dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas yang mencurigakan di sebuah kamar hotel di Setiabudi, Jakarta Selatan. Polisi yang melakukan penggerebekan menemukan 6 orang yang terdiri dari 3 orang pria dan 3 orang wanita yang tengah pesta narkoba. Dari ke-6 orang ini, 3 diantaranya merupakan selebgram, Chandrika Cika, pesinetron Monica Muller, dan atlet e-sport Herli Juliansyah alias Aura Jiksi. Selain menahan ke-6 tersangka, polisi juga menyita 1 rokok elektrik yang berisikan ganja cair. Polisi juga telah melakukan tes urin kepada 6 tersangka dan semua dinyatakan positif narkoba jenis ganja dan sabu. Di dalam tahap penyidikan kita sudah tetapkan juga sebagai tersangka itu liquid merupakan kepemilikan dari tersangka dengan inisial AT, yaitu dia didapatkan oleh dari temannya dengan inisial R. Sudah dilakukan tes urin kepada kelima pelaku? Baik, ya kami jelaskan kembali bahwa terhadap ke-6 tersangka sudah kita lakukan tes urin dan hasilnya semuanya positif. Cika bersama teman-temannya dijerat pasal 127 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Keluarga selebgram Chandrika Cika mengajukan rehabilitasi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Pernyataan itu disampaikan ayah Chandrika saat menjenguk anaknya di Polres Metro Jakarta Selatan. Keluarga Chandrika Cika mengaku kaget atas keterlibatan anaknya. Keluarga Cika juga meminta maaf kepada publik. Namun keluarga pun membantah jika anaknya sudah memakai narkoba selama setahun. Keluarga tetap menghormati hukum yang berjalan dan juga mengajukan rehabilitasi untuk Cika. Pernyataan ini disampaikan keluarga usai menjenguk Cika di Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau Cika pernah memakai? Oh enggak. Ini baru Baru pertama kali ini. Nah, itu alasannya apa? Bukan bilang memakai, itu salah paham. Alasannya mungkin alasan apa? atau dia dijebak temannya atau gimana mungkin? Belum tahu. Enggak, ada pertemuan biasa aja, ada teman yang bawa itu pot itu yang ada kandungan itu. Si Cika nggak tahu itu ada kandungan narkobanya. Iya betul. Hingga kini, Chandrika Cika bersama kelima temannya masih diperiksa di Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu, hasil pemeriksaan tes urin ke-6-nya dinyatakan positif narkoba jenis ganja dan sabu. Pemirsa, influencer dengan nama akun Galilos Resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penistaan agama. Gali dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Apaan bisa lihat tangan saya sebentar nggak? Enggak, mau apa? Enggak, sebentar doang mas, nanti saya kasih duit. Influencer bernama lengkap Galih Aji Noval Prakoso resmi menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Konten yang diunggah di akunnya diduga bermuatan sara dan juga penodaan terhadap suatu agama di Indonesia. Sontan, konten ini menuai kontroversi di sosial media. Gali pun langsung dijemput paksa di rumahnya di wilayah Setu, Bekasi, Jawa Barat pada Senin 22 April 2024. Gali ditetapkan sebagai tersangka pada 24 April 2024. Atas kasus itu, Gali diancam dengan hukuman 6 tahun penjara. Gali dikenal sebagai influencer yang kerap membuat konten kontroversi, mulai dari prank dengan menuduh orang sebagai begal, hingga memberikan tebak-tebakan dengan pertanyaan yang tidak biasa. Saya bukan orang jahat. Tujuan yang bersangkutan membuat konten video ini adalah untuk mencari endorse. Dan fakta penyidikan benar bahwa orang yang ada dalam video itu adalah pembuatnya adalah tersangka GNAP, ya. Barang buktinya sebuah handphone atau 2 buah handphone, kemudian 1 buah akun TikTok,
yang password dan username sudah dirubah, email, SIM card, dan mikrofon. Saat ini sedang sudah disidik ya. Penyidik menegaskan tetap dilakukan penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk pelanggaran pasal 28, maka ancaman pidananya adalah 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Pemirsa, eksekusi rumah tinggal di perumahan Pulau Gebang Permai, Cakung, Jakarta Timur ricuh. Proses eksekusi ditunda setelah kuasa hukum pemilik rumah meminta waktu 3 hari untuk mengosongkan rumah tersebut. Perdebatan panas antara kurator PT Asko dan keluarga penghuni ini terjadi saat pihak PT Asko mendatangi keluarga penghuni untuk melakukan eksekusi rumah. Pemilik rumah menolak dieksekusi lantaran tidak mendapat surat dari pengadilan niaga terkait keputusan eksekusi. Eksekusi rumah tinggal di perumahan Pulau Gebang Permai, Cakung, Jakarta Timur nyaris ricuh. Pihak keluarga penghuni didampingi notaris dan kuasa hukum berdebat dengan kurator dengan menunjukkan dokumen kepemilikan rumah yang dihuni selama 20 tahun. Pemilik rumah bersikukuh kediamannya telah lunas dibeli dari PT Asko yang sudah pilot. Ada beberapa aset-aset pilot milik dari PT Asmai Corporation. Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004 itu diamanahkan untuk melakukan segala upaya dalam menyelamatkan aset-aset pilot daripada debitur-debitur pilot yang dimiliki. Nah, kita berani ngelawan karena tidak ada putusan pengadilan. Bahwa dia diberi mandat oleh pengadilan untuk mengeksekusi. Harusnya kan saya juga dapat dari pengadilan surat itu nggak ada. Saya bersidang terakhir itu keputusannya NO. Proses eksekusi pun ditunda setelah kuasa hukum pemilik rumah meminta waktu 3 hari untuk mengosongkan rumah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Unjuk rasa dilakukan oleh ratusan karyawan PT PRLI di Mahkamah Agung Jakarta. Aksi unjuk rasa kembali dilakukan oleh ratusan karyawan PT PRLI di kantor Mahkamah Agung Jakarta pada Rabu 24 April 2024. Para karyawan menuntut pihak Mahkamah Agung untuk memeriksa terkait dengan kejanggalan atas putusan PKMA nomor 9 tahun 2024 yang merugikan karyawan bahkan berpotensi memunculkan PHK massal. Perwakilan dari karyawan menegaskan dampak dari putusan PKMA adalah PHK massal bagi para karyawan. Kita diterima dengan baik oleh Kepala Biro Hukum ya, Kepala Biro Hukum dan Humas, di mana salah satu poin yang kita minta adalah tindak lanjut atas surat kita yang kemarin sudah kita masukkan akan ditindaklanjutin. Kemudian permintaan kita untuk mengusut putusan yang kontroversial nomor 9 PK itu juga akan ditindaklanjutin. Ratusan korban investasi bodong gelar aksi damai di Mabes Polri, Jakarta. Dengan menggelar poster dan spanduk, ratusan korban investasi bodong dari Indosuria, Net 89, Wana Arta, Wina Padi dan juga Narada menggelar aksi unjuk rasa di Mabes Polri, Jakarta. Aksi dilakukan karena aset para korban diduga hilang dan meminta pengembalian aset sitaan. DPO investasi bodong hingga saat ini masih belum bisa ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri. Selain melakukan aksi demo di Mabes Polri, para korban investasi bodong juga menegaskan akan terus melakukan aksi secara masif agar tuntutan mereka dipenuhi. Kehadiran kalian, maka aspirasi nggak dikenal karena sekarang ini zamannya no viral, no justice, teman-teman. Jadi terima kasih atas kehadiran seluruh korban. Sangat beruntung sekali tadi kita sudah diterima aspirasi kita oleh pihak Divisi Humas dan akan diteruskan ke Bapak Kapolri ya di sana.
Pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melelang mobil Rubicon milik Mario Dandi dengan harga terendah 809 juta rupiah. Pemenang lelang akan diumumkan Jumat esok dan hasil lelang akan diserahkan ke David Ozora sebagai restitusi atau uang pengganti. Mobil Jeep Rubicon Wrangler milik Mario Dandi, terpidana penganiayaan David Ozora, dilelang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lelang telah dibuka untuk umum sejak tanggal 19 April hingga 26 April 2024 dengan harga terendah 809 juta rupiah. Nantinya, hasil lelang akan diserahkan seluruhnya ke David Ozora sebagai pembayaran restitusi atau uang pengganti. Ya, teman, hari Jumat besok kita umumkan, mudah-mudahan berjalan lancar. Jadi kita buka harganya itu sekitar di 800 sekian, dan nanti kita evaluasi. Kita terbuka, siapapun yang mau ikut silahkan, dan seluruh hasil dari lelang itu akan kita serahkan ke korban. Jadi nanti masyarakat bisa pantau seberapa jauh proses ini bisa dilakukan. Bagi masyarakat yang berminat, bisa mendaftar melalui portal lelang.go.id dengan uang jaminan sebesar 242 juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah terendam banjir hingga 1 meter pasca hujan deras yang mengguyur wilayah Lampung Selatan. Selain intensitas hujan yang tinggi, banjir terjadi akibat aliran sungai yang meluap. Wilayah yang terdampak banjir cukup parah terjadi di Komplek Perumahan Garam, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Banjir akibat intensitas hujan tinggi sehingga aliran sungai di sekitar komplek perumahan meluap. Meluapnya aliran sungai diduga terjadi pendangkalan sungai yang tidak mampu menampung debit air kiriman dari wilayah yang berada di hulu sungai. Warga yang terdampak memilih bertahan di rumah berharap ketinggian air cepat surut. Tadi itu kisar jam 6 itu udah sampai lapangan itu, kemudian naik lagi sampai sekarang. Oh, sekarang? Ya. Ini mungkin masih akan bakal naik lagi ya? Kalau dari omong teman yang di Kemiling sana, mereka udah nggak deres lagi, jadi ada kemungkinan di sini udah nggak naik lagi lah. Naik lagi ya. Selain merendam komplek perumahan di wilayah Natar, Lampung Selatan, banjir juga terjadi di kawasan permukiman Ragom Gawi Permai, Raja Basa, Bandar Lampung. Hingga Kamis malam, banjir di kedua lokasi tersebut belum surut. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi. Meski tidak menimbulkan dampak signifikan, namun BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga untuk mewaspadai potensi banjir lahar Gunung Semeru. Erupsi Gunung Semeru terekam kamera pengawas di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Kamis pagi hingga siang. Dalam 12 jam terakhir, gunung tertinggi di Pulau Jawa ini alami 4 kali erupsi. Dengan semburan kolom abu vulkanik mulai dari 600 hingga 1000 meter dari puncak gunung. Meski erupsi, Gunung Semeru ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Namun, endapan material vulkanik berpotensi mengakibatkan banjir lahar. Kalau banjir lahar masih berpotensi terjadi sepanjang belum ada rilis dari BMKG bahwa kita, karena sekarang ini kan masa transisi dari masa musim penghujan ke musim kemarau. Di saat itulah nanti cuaca ekstrim bisa terjadi sewaktu-waktu. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, sedang bekerja, operator alat berat tewas diterjang lahar dingin Gunung Merapi. Jasad korban ditemukan setelah terseret air sejauh kurang lebih 4 km dari lokasi kejadian.
Iya, itu operatornya di dalam situ tuh, Cari apa? Nasib naas menimpa operator alat berat yang sedang bekerja di proyek perbaikan lahar dingin Gunung Marapi. Ia terjebak di terjangan lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Korban bernama Rashid, warga Pariaman, ditemukan tewas setelah terseret arus deras sekitar 4 km dari lokasi awal. Sedangkan 2 operator lainnya berhasil menyelamatkan diri ke atas tebing. Jam 3:15. Di bawah ada berapa orang gitu, Bang? Di bawah 3 orang. 3 orang. 2 naik. 2 naik, yang satu turun. Satu tinggal, operatornya tinggal. Itu sempat terseret berapa kilo, Bang? 4 kilo. 4 kilo baru ketemukan. Ya. Berarti mendadak airnya ya, Bang? Apa mendadak, Pak? Apa jebolnya itu lepas, Pak? Oh, tanggulnya jebol. Ya. Jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Padang Panjang untuk dilakukan otopsi. Untuk sementara, pekerjaan perbaikan aliran sungai dihentikan sampai kondisi memungkinkan. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Seorang penghulu harus menyeberangi derasnya aliran lahar Gunung Semeru demi menikahkan pasangan pengantin yang terisolir akibat jembatan putus di Lumajang, Jawa Timur. Video peristiwa itu viral di media sosial. Penghulu ayo ya oh pria saya toto pisan ayo wes kira penghulu rek sing ngesano rek ndono iki dasar rek ayo rek penghulu rek anake jeneng banjir ayo rek Seorang penghulu bernama Ali Komarifan nekat menantang maut seberangi derasnya banjir lahar dingin di Sungai Regoyo, Desa Gondoruso, Lumajang, Jawa Timur. Aksi nekat penghulu tersebut direkam oleh warga dan viral di media sosial. Saat menyeberangi aliran deras lahar dingin, Ali dibantu 2 orang warga. Ali Komarifan nekat seberangi aliran lahar dingin karena harus menikahkan warga yang wilayahnya berada di seberang sungai, di mana akses jalan menuju lokasi telah putus akibat diterjang lahar Semeru. Bapak penghulu dan Bapak Mutin itu harus menyeberangi sungai untuk menghadiri pernikahan. Jadi ini konsekuensi dari tugas kita yang ada di lapangan. Jadi mereka itu tidak boleh kemudian membatalkan jadwal pernikahan yang ada di desa-desa, termasuk di kawasan yang terpencil. Sementara itu, akibat bencana banjir lahar beberapa waktu lalu, sejumlah akses antar desa dan kecamatan di Lumajang putus. Dari data BPBD setempat terdapat 22 jembatan rusak parah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor primata berjenis beruk kembali berulah dan meresahkan warga kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Seorang sekuriti kantor DPRD Kota Tanjung Balai diserang saat tengah tertidur di kursi. Seekor beruk liar masuk ke kantor sekretariat DPRD Kota Tanjung Balai pada Kamis pagi. Dalam rekaman kamera pengawas, 1 dari 2 beruk yang masuk menyerang seorang security saat tengah tertidur. Beruk ini seketika langsung menyakar dan menggigit kepala korban hingga mengalami luka parah. Akibatnya korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Menindaklanjuti hal ini, pihak kantor sekretariat DPRD Tanjung Balai melaporkan hal ini ke Rescue Damkar Kota Tanjung Balai. Monyet yang kebetulan katanya monyetnya 2 ekor dan 1 ekor menyerang dia dan langsung lari monyetnya, dan memang adik kita Farhan ini memang cedera, dilukai oleh monyet. Hingga kini keberadaan beruk telah membuat resah warga karena kerap mengganggu kenyamanan warga. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, warga dihebohkan dengan penemuan ular piton sepanjang 8 meter yang mangsa kambing warga. Ular kemudian ditangkap dan dibunuh warga karena dikhawatirkan menyerang manusia.
Video amatir warga merekam penangkapan ular piton raksasa yang memangsa kambing di desa Wakabangura, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Ular piton seberat 50 kg itu ditarik belasan warga dan kemudian dibawa ke tengah kampung. Karena khawatir menyerang manusia, warga membunuh ular piton ini. Kabupaten Buton Tengah menjadi habitat ular piton dengan ukuran besar karena banyak dataran berbatu dan berongga. Di Buton Tengah itu adalah salah satu tempat berkembangnya populasi ular yang besar dan banyak di sana, karena memang dari kondisi tanahnya kan batuan yang berongga seperti itu, jadi memungkinkan untuk nyaman hidupnya itu barang di sana. Penemuan ular piton ukuran besar sudah 2 kali terjadi di lokasi ini. Saat itu, ular piton menyerang warga yang sedang mencari pakan ternak. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.